Sudah terlihat ya. Oke, ya. Nah, eh, jadi pagi ini saya akan menyampaikan mengenai the role of HBsAg kuantitatif in hepatitis B infection. Ya, ini adalah outline yang akan saya bicarakan. Mungkin nanti banyak yang sama dengan Dr. Triuli, kita lewati saja. Ya, jadi secara umum bahwa memang infeksi hepatitis B ya itu masih menjadi permasalahan tidak hanya di tingkat nasional, regional, bahkan sampai di tingkat global dunia ya. Dengan angka prevalensi yang juga cukup tetap tinggi ya, dalam artian bahwa untuk di Indonesia di sini kita masih memang di angka sampai 8,2%. Kalau di sini memang masih intermediate. Tadi mungkin kalau sumber yang diambil Dr. Triuli itu sudah masuk yang high ya, di lebih dari, karena tergantung dari persentase ininya, stagingnya ini ya. Di sini tetap 4, sampai 8,2%, mungkin tetap masuk di antara intermediate dengan high. Ini sesuai dengan yang dilaporkan ya dalam konsensus PPHI di tahun 2017 juga, bahwa memang untuk angka pengidap infeksi hepatitis B di Indonesia juga memang masih cukup tinggi, 4-20,3%. Dan di Riskesdas 2018 memang disebutkan di situ untuk prevalensi hepatitis di Indonesia itu di angka 0,39%. Tapi sepertinya ini memang untuk hepatitis yang terdiagnosis oleh dokter. Tapi kalau kita lihat di Riskesdas sebelumnya di tahun 2013 itu disebutkan memang angkanya di sekitar 7,1% untuk prevalensi hepatitis. Jadi sekitar 18 juta orang di Indonesia itu sebagai pengidap. Gitu. Dan data ini sesuai dengan dari data WHO seperti yang disebutkan di pembicara sebelumnya, bahwa di tahun 2019 ada sekitar 296 juta penderita hepatitis B, dan ini akan meningkat terus sekitar 1,5 juta kasus baru dia per tahunnya. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa virus hepatitis B merupakan virus yang berasal dari golongan Hepatnaviridae secara famili. Kemudian dia mempunyai bentuk ya yang akan beredar di dalam sirkulasi. Ternyata ada 3 bentuk di sini. Yang pertama kita mengenal sebagai bentuk virion yang lengkap atau DEN, yang di sini memang mengandung HBV DNA yang infeksius gitu ya. Dan bentuk yang kedua, ketiga adalah bentuk speris dan filamen yang tidak mengandung HBV DNA seperti ini. Dan virus hepatitis B ini mempunyai berbagai macam protein yang ternyata nanti akan cukup potensial berperan sebagai marker, biomarker yang baik secara imunologik maupun secara virologik gitu ya, akan membantu dalam mulai dari penegakan diagnosis sampai ke manajemen pada CHB. Kita akan melihat bahwa harus mengingat terus ya bahwa proses replikasi virus hepatitis B yang ada di dalam tubuh ya itu nanti pasti akan melalui suatu mekanisme yang kita lihat pada gambar yang sebelah kanan ini. Jadi masuknya virus akan diikuti nanti dengan dia akan mengalami suatu proses transkripsi, kemudian translasi yang nanti akan menghasilkan berbagai macam protein-protein yang nanti akan bersifat imunologik ya. Dan ini ternyata akan sangat berperan pada mulai dari kita menemukan mendiagnosis suatu kasus sampai dengan manajemennya gitu ya. Jadi jika saat ini kita masih mengenal beberapa parameter saja yang mungkin dianggap berperan gitu, tapi ternyata ke depan kita harus berpikir bahwa kita harus melihat ternyata banyak parameter yang bisa kita gunakan dalam memonitor maupun memprediksi bagaimana kejadian selanjutnya atau menetapkan nanti akan adakah komplikasi ke belakangnya dari infeksi hepatitis B yang terjadi gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini mulai dari masuknya virus, terjadi suatu proses yang kemudian akan masuk ke inti sel, inti sel dari hepatosit, dia akan berubah menjadi cccDNA yang mana ini akan menjadi pokok dari proses replikasi yang terjadi. Bahwa saat cccDNA ini masih, kita menganggap bahwa proses virus itu masih ada di dalam tubuh dan proses replikasi itu masih akan terus terjadi. Meskipun HBV DNA yang keluar dari sirkulasi itu sudah tidak terdeteksi, gitu ya. Tapi ternyata proses adanya cccDNA ini dia nanti akan menjalankan proses transkripsi, akan menjalankan proses translasi yang akan menghasilkan berbagai macam protein yang itu juga akan bersifat imunologik dan bisa kita deteksi untuk dalam manajemen pada
infeksi CHB ini. Jadi di antaranya nanti ada HBCRAG yang dia terdiri dari HBeAg, HBcAg dan protein 22CR, kemudian nanti ada HBsAg yang akan beredar selalu di sirkulasi sebagai bentuk yang pertama kali akan kita tetapkan ya dalam menetapkan diagnosis maupun dalam bentuk HBV RNA sendiri yang dia mungkin mirip seperti HBV DNA virion namun dia tidak mengandung partikel HBV DNA gitu. Yang mana ini semua nanti akan sangat berperan pada saat kita melakukan manajemen suatu infeksi CHB ini. Nah, dalam menetapkan diagnosis kita juga nanti akan mengenal beberapa item kriteria yang harus digunakan untuk menetapkan diagnosis pada infeksi HBV ini, di mana perjalanan penyakitnya nanti akan bisa berjalan secara akut ataupun secara kronis, atau kita nanti mengenal ada suatu akut hepatitis B, yang mana HBsAg yang kita harapkan untuk muncul saat kita akan mendiagnosis ternyata tidak bisa terdeteksi, sehingga kita harus menggunakan parameter yang lain yang akan kita tetapkan nantinya. Oke. Adanya paparan virus hepatitis B ke dalam tubuh dan dia akan menyebabkan suatu proses di dalam tubuh, baik itu nanti menimbulkan gejala atau tidak gitu ya, keberadaannya hepatitis B, virus hepatitis B ini akan menimbulkan suatu inflamasi atau infeksi yang kita kenal dengan hepatitis B akut dulu, yang dia sebagai new onset dan ternyata kita tetap harus melakukan pemeriksaan berdasarkan ada tidaknya HBsAg ataupun IgM anti-HBc. Pada hepatitis B akut ini mayoritas memang tidak sampai memerlukan untuk pemberian terapi. Namun kadang suatu saat kita harus memberikan terapi pada pasien dengan infeksi hepatitis B akut ini dengan tujuan utama adalah mencegah resiko terjadinya gagal hati, kemudian sampai meningkatkan kualitas hidup dan memperpendek perjalanan penyakit sampai menurunkan resiko kronisitas. 95% pasien dengan hepatitis B akut dewasa sebenarnya dia akan mengalami resolusi dan perkiraannya adalah sebetulnya hanya sekitar 5% saja yang akan mengalami suatu perburukan menjadi kondisi kronis. Namun ternyata yang 5% ini cukup memberikan suatu akibat ya yang cukup berat sampai kematian gitu ya. Nanti akan mengalami suatu kronisitas, sirosis sampai menuju ke fatalitas. Nah, saat keberadaan HBsAg berada di dalam tubuh sudah lebih dari sama dengan 6 bulan, kita mengenal itu sebagai suatu kondisi hepatitis B kronik. Dan ini ternyata harus kita perhatikan betul dalam menetapkan diagnosis ke belakangnya. Dalam artian, kita harus langsung menetapkan stagingnya. Dia masuk dalam HBV kronik yang mana? Seperti tadi yang disampaikan oleh pembicara pertama. Jadi kita nanti akan menggunakan berbagai parameter laboratorium di samping dari klinis yang dimunculkan dari pasien. Jadi parameter ini bisa dari parameter yang bersifat serologik dan virologik maupun yang dari jaringan hati gitu. Nah, parameter-parameter yang saat ini digunakan secara awal gitu ya untuk menetapkan dari HBV kronik ini, pertama kita masuk lewat HBsAg dulu. Sebisa mungkin memang karena di sini kalau kita lihat ya dari EASL 2017 ini bahwa HBsAg yang diharapkan sebetulnya adalah HBsAg yang kita tahu nilainya seberapa, sehingga kita bisa bilang itu tinggi kah, itu intermediate kah, atau itu low gitu ya, sehingga nanti bisa kita terapkan bersama parameter yang lain. Setelah itu kita harus melakukan satu pemeriksaan HBeAg untuk menetapkan dia termasuk nanti E positif atau E negatif. Kita lanjutkan dengan HBV DNA, seberapa tinggi HBV DNA yang muncul, dan kita periksa untuk kondisi livernya dengan pemeriksaan ALT. Ini cukup penting ya. Ini adalah istilah yang tadi disampaikan juga dari pembicara pertama, bahwa sekarang kita mengenal istilah yang dulu imun toleran kita kenal sebagai suatu kondisi chronic infection E positif. Begitu juga dengan yang lainnya. Di sini jadi ada E positif, ada E negatif dengan istilah chronic infection, chronic hepatitis, dan yang dulu kita kenal imun toleran sebagai chronic infection, yang kemudian yang dulu imun clearance kita kenal sebagai chronic hepatitis yang E positif. Begitu juga dengan yang E negatif. Ya. Ini saya ulang sedikit untuk yang kriteria diagnosis dari PPHI 2017 ternyata juga tidak berbeda ya dari kriteria EASL, bahwa kita tetap menetapkan dari parameter HBsAg, HBV DNA, kita lihat berapa kadar yang baseline-nya gitu ya, kemudian penetapan ALT, dan lakukan bisa mungkin jika memang memungkinkan dilakukan biopsi hati untuk melihat kondisi livernya. Tentunya di sini kita sudah dengan menetapkan dia termasuk E positif atau E negatif. Gitu. Nah, ini adalah tabel yang juga hampir sama sebetulnya, tapi ditambah dengan bahwa
memandu kita untuk kapan memberikan terapi. Ini juga tadi sudah disampaikan oleh Dr. TY bahwa kita harus betul-betul memperhatikan saat menemukan pasien dengan kondisi E positif di immune clearance dan E positif di E negatif yang dengan kondisi adanya peningkatan HBV DNA yang kita anggap ini sebagai indikasi untuk pemberian terapi. Ya. Nah, seperti tadi yang di awal sudah disampaikan bahwa ternyata pemeriksaan parameter-parameter yang ada itu sering membuat kita harus memikirkan apakah terapi yang diberikan, apakah monitoring yang dilakukan itu harus dilanjutkan ataukah harus diganti terapinya, harus seperti apa, atau dianggap pasien itu sudah sembuh atau belum. Jika kita menggunakan parameter yang lama ternyata masih cukup sulit, terutama selama ini kita menetapkan hanya dari HBV DNA. Karena ternyata keberadaan HBV DNA saja di dalam yang sudah tidak terdeteksi di dalam tubuh belum tentu menunjukkan bahwa terapi yang dilakukan itu sudah betul-betul goal, sudah betul-betul selesai gitu ya. Ternyata masih ada keberadaan berbagai parameter, berbagai marker lain yang masih menunjukkan adanya proses suatu replikasi virus ya, yang mana kita carinya adalah yang mendekati ke arah cccDNA intrahepatik. Sehingga dikembangkanlah berbagai macam biomarker potensial yang akan ikut berperan nantinya. Di sini ada HBsAg kuantitatif, ada HBcRAg, kemudian ada HBV-RNA dan cccDNA intrahepatik sendiri yang dianggap sebagai inti dari terjadinya keberadaan virus yang ada di dalam tubuh, dan berbagai macam parameter imunologik gitu ya ini. Oke, sekarang kita lihat di sini bahwa seperti tadi yang di awal disampaikan bahwa keberadaan dari den partikel HBV DNA yang ada di sirkulasi ini sering menjadi target terapi ya. Untuk yang awal kita akan melihat bagaimana turun naiknya keberadaan HBV DNA dulu, kemudian penurunannya saat kita melakukan pemberian terapi. Dan jika ini sudah tidak terdeteksi, kita harus mengingat bahwa tetap ada parameter-parameter, ada biomarker-biomarker lain yang ternyata masih beredar di sirkulasi yang ini menunjukkan keberadaan dari cccDNA virus itu. Karena cccDNA dia tidak akan tidak kita temukan di sirkulasi, kita akan lebih mudah untuk menemukan parameter yang lain atau biomarker lain yang ada di sirkulasi dan bisa lebih kita deteksi sebetulnya gitu ya. Kalau tapi ini kita berharap keberadaan parameter atau biomarker ini adalah sejalan dengan keberadaan cccDNA yang ada di dalam inti sel, sehingga menunjukkan bahwa korelasinya cukup tinggi dengan keberadaan cccDNA-nya, yaitu dari HBV-RNA atau HBsAg kuanti dan kuantitatif dan HBcRAg. Namun yang harus diingat, pemeriksaan dari ketiganya ini mungkin yang paling memungkinkan adalah saat ini kita melakukan pemeriksaan HBsAg kuantitatif. Seperti kita ketahui HBV-RNA pun masih cukup sulit atau terbatas ya dilakukan oleh dengan alat-alat yang ada maupun oleh laboratorium yang tertentu. Begitu juga dengan keberadaan di HBcRAg. HBcRAg seperti kita ketahui HBeAg sendiri yang kuantitatif itu juga masih belum banyak dilakukan maupun di protein 22CR-nya. Masih banyak penelitian-penelitian yang baru dikembangkan untuk menuju ke arah sana. Sedangkan untuk HBcAg itu juga seperti kita ketahui tidak sampai masuk ke dalam sirkulasi untuk bisa kita tangkap, kita deteksi. Kemungkinan besar ini juga lebih bisa dari biopsi jaringan. Ya, kita mungkin akan melihat satu persatu secara sekilas saja, seperti di awal bahwa HBV DNA di sini ini masih menjadi salah satu target ya yang sampai saat ini kita gunakan dalam monitoring terapi. Penetapan diagnosis awal, baseline-nya ya, dan monitoring terapi. Di mana di sini kita tetap harus menetapkan berapa konsentrasi dari HBV DNA ini untuk kita tetapkan dalam staging dari HBV kronik. Dan ini bisa berperan sebagai faktor prognostik dari penyakit hati kronik progresif. Pemeriksaannya dilakukan secara kuantitatif dengan metode mayoritas dengan RT-PCR yang sensitif dan terukur secara kuantitatif. Untuk cccDNA virus sendiri, dia sebetulnya tadi di awal disampaikan tetap menjadi inti dari proses replikasi awal replikasi virus yang ada, dan keberadaan cccDNA ini menunjukkan bahwa kita bisa bilang virus itu sebetulnya masih ada di dalam tubuh. Dan ini sebetulnya yang akan kita cari gitu ya, yang akan kita deteksi saat kita melakukan suatu pemberian terapi. Masih ada nggak nih cccDNA-nya gitu. Tapi ternyata pemeriksaan ini masih sangat
sulit, harus dengan secara histologis ya, mungkin dengan biopsi jaringan. Namun dari beberapa penelitian disebutkan bahwa dia sangat mempunyai korelasi yang sangat kuat dengan HBsAg kuantitatif dan HBCRAg dibandingkan dengan HBV-DNA. Sehingga kita bisa mencari mungkin dari surrogate markernya dari sisi DNA-nya ini, gitu ya. Dan kadar yang lebih tinggi memang akan ditemukan pada pasien dengan CHB, HBeAg positif. Bagaimana dengan HBV-RNA? HBV-RNA sebetulnya ini juga merupakan suatu produk hasil dari dari proses transkripsi dan translasi dari sisi DNA ini. Dia akan masuk ke dalam sirkulasi, gitu ya, dalam bentuk envelope pregenomic containing virion. Jadi dia tidak mengandung DNA, tapi dia hanya mengandung pregenomik dari RNA saja, gitu. Pengukurannya dapat dilakukan secara kuantitatif, tapi memang baru dilakukan pada alat-alat yang terbatas saja. Nah, pada penelitian disebutkan bahwa kadarnya sejalan dengan HBCRAg dan perubahan kadarnya, jadi turunnya kadar ini ya berkorelasi kuat dengan pada pasien dengan CHB yang diterapi dengan PEG interferon maupun NA, gitu ya, sehingga dia cukup berperan dalam melihat bagaimana dinamika dari keberadaan dari virus ini di dalam tubuh dan melihat viral rebound-nya, gitu ya. Nah, pada pasien-pasien yang naif treatment, belum mendapatkan treatment apa-apa, ternyata HBV-RNA ini memang sejalan dengan HBV-DNA, ya seperti kita ketahui dari apa namanya proses patofisiologik dari replikasi virus tadi. Kemudian dia punya korelasi kuat juga dengan HBsAg kuantitatif. Untuk HBCRAg, nah, HBCRAg ini mungkin memang agak sedikit berbeda karena memang dia merupakan kumpulan dari 3 protein yang menjadi satu, kita sebut sebagai HBCRAg, yaitu HBCAg, HBeAg, dan protein prekor 22CR, di mana ini merupakan produk dari hasil translasi protein core, ya, protein C, protein core, dan prekor yang dia kita kenal cukup dekat kaitannya dengan proses replikasi virus yang terjadi dan paling dekat hubungannya dengan sisi DNA, gitu ya. Namun pengukurannya di sini juga masih sangat terbatas, ya. Dia bisa diukur secara kuantitatif. Beberapa literatur hanya menyebutkan alat dari Fujiribio ini yang bisa mengerjakan untuk HBCRAg. Nah, mungkin beberapa penelitian yang ada juga memisahkan, dia mungkin tidak meriksa langsung HBCRAg, tapi ada yang langsung hanya meriksa dari protein 22CR-nya saja atau mencari HBeAg kuantitatif saja, gitu ya. Ini masih banyak sekali penelitian yang dilakukan mengarah ke sini. Dan HBCRAg memang kalau kita lihat peranannya cukup kuat di sini untuk mencerminkan adanya total DNA maupun sisi DNA pada pasien dengan CHB, HBeAg yang baik itu HBeAg positif maupun negatif sebetulnya. Tapi memang dikatakan HBeAg yang positif itu sangat lebih tinggi ininya korelasinya, gitu ya. Dan dia bisa sebagai evaluasi terapi antivirus dengan target utama pada sisi DNA intrahepatik serta membantu membedakan fase inaktif karier maupun yang kronik hepatitis pada pasien dengan HBeAg negatif dan memprediksi resiko jangka panjang HCC. Nah, pada penelitian juga disebutkan bahwa HBCRAg ini berkorelasi kuat dengan HBsAg kuantitatif, dengan sisi DNA intrahepatik dan dengan HBV 10 menit ya. Oke. Serta pada pasien DCHB dengan terapi NA penurunannya akan lebih baik. Ami, kurang 10 menit ya waktunya. Ya. Lebih baik dibandingkan dengan HBsAg kuantitatif, namun dia dapat memprediksi respons terapi lebih baik, gitu ya, dibandingkan dengan HBCRAg untuk HBsAg kuantitatif ini. Ya. Kita masuk ke HBsAg, ya. Sebetulnya HBsAg ini adalah merupakan komponen protein dari virus HBV yang berasal dari komponen mini kromosom sisi DNA. Dia ditranslasikan dari gen pre S1 dan S2 mRNA sebagai hasil transkripsi dari gen S ini. Dia juga cukup bisa menggambarkan kadar dan aktivitas dari sisi DNA intrahepatik sebetulnya, gitu ya. Jadi memang cukup punya peran yang baik untuk menggambarkan adanya keberadaan dari sisi DNA. Namun memang kinetikanya kita harus ingat dia akan bervariasi tergantung dari genotip yang ada, dan penurunannya pun juga nanti ternyata tergantung dari genotip yang ada, gitu ya. Dan harus diingat bahwa adanya suatu proses mutasi itu dapat menyebabkan kegagalan deteksi dari HBsAg ini. Proses mutasi terutama pada gen S, ya, sehingga harus hati-hati. Ini menjadi
menjadi kurang akurat pada HBsAg yang mutan gitu ya. Dan dia bisa dideteksi di sirkulasi sebenarnya lebih cepat mungkin dibandingkan dengan parameter protein yang lain, namun tetap sebetulnya lebih lambat dibanding HBV-DNA. Nah, pengukuran dari HBsAg ini bisa kita lakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Untuk kualitatif mungkin kita sudah banyak sekali melihat, banyak sekali mengaplikasikannya gitu ya, di mana kita akan mendapatkan hasil dalam bentuk reaktif maupun non reaktif. Sedangkan untuk pengukuran secara kuantitatif memang sampai saat ini mungkin masih belum begitu banyak digunakan ya, tapi ke depan sebetulnya ini kita akan melihat bagaimana dia berperan dalam manajemen atau dalam CHB ini. Dan secara kuantitatif keuntungannya adalah dia bisa keluar dalam bentuk angka sebagai yang kita anggap sebagai kadar gitu nggih, dan dengan satuan adalah international unit per mili, dan ini sudah terstandarisasi. HBsAg secara kuantitatif itu akan mengukur keberadaan HBsAg dari ketiga bentuk tadi ya, jadi bentuk den partikel maupun bentuk-bentuk yang sferis dan filamen yang akan dianggap sebagai marker viremia alternatif yang potensial. Nah, kalau kita lihat gambar di bawah ini adalah bagaimana peran dari pemeriksaan HBsAg baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang ternyata juga keduanya sebetulnya masih cukup berperan, namun tetap kita akan melihat sebetulnya HBsAg kuantitatif akan mempunyai data tambahan yang bisa kita gunakan lebih untuk penanganan pada manajemen CHB ini. Dan untuk yang kanan ini adalah perbedaan antara HBsAg kuantitatif dengan HBV-DNA memang sedikit berbeda nggih. Yang satu memang menunjukkan proses dari virologi replikasi virus yang ada, sedangkan HBsAg kuantitatif di sini dia lebih banyak nanti berperan pada respons imun gitu ya. Ini juga sedikit diulang sedikit tentang peran dari HBsAg secara umum ya, baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Sampai saat ini sudah banyak digunakan untuk HBsAg kualitatif, baik dari untuk screening, diagnosis, menetapkan staging gitu ya. Dan ini masih tetap banyak digunakan di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan, baik yang dasar maupun sampai ke tingkat yang lebih di atasnya. Hasil untuk HBsAg kualitatif dikeluarkan dalam R dan NR tanpa mencantumkan nilai indeks, ya harusnya ini, jadi kita tetap jangan mengeluarkan hasil S per CO-nya, COI-nya gitu ya, malah nanti sering menimbulkan kesalahpahaman nantinya, seakan-akan dianggap itu hasil kuantitatif. Sedangkan untuk pemeriksaan HBsAg kuantitatif sendiri, memang di sini kita sudah mulai banyak mensosialisasikan untuk digunakan mulai dari screening ya, dan ini ternyata sudah banyak diterapkan untuk di institusi PMI gitu ya. Dan sebetulnya kalau kita mau gunakan untuk di awal dalam menetapkan diagnosis pun mungkin tidak terlalu bermasalah, dalam artian selama memang alat itu sudah ada di lab kita, sebenarnya kita bisa saja untuk men-switch-nya menjadi pemeriksaan HBsAg kuantitatif. Dan perannya juga sangat terlihat sekali dalam membedakan staging HBV kronik. Kemudian untuk monitoring terapi, lah ini yang nanti akan sangat berperan mungkin ya di belakangnya, dan hasil akan dikeluarkan dalam bentuk kadar yang dengan satuan yang sudah terstandar. Pengukuran ini ternyata akan nanti berperan sekali saat kita memasukkan HBsAg kuantitatif ini dalam manajemen CHB ya, di mana ternyata dari tujuan terapi yang tadi cukup banyak ya, ada yang komplit terapi, kemudian ada fungsional terapi, parsial terapi, sampai saat ini fungsional cure dari CHB ini yang dianggap paling visible untuk bisa diterapkan, dan ini endpoint-nya adalah kita mendapatkan adanya loss dari HBsAg kuantitatif ya. Jadi secara umum bahwa HBsAg kuantitatif akan berperan dalam memprediksi aktivitas penyakit, kemudian mendiferensiasi dari fase CHB-nya sendiri, dan dia juga sangat cukup berperan dalam mencerminkan total cccDNA maupun aktivitas dari cccDNA-nya. Dan pada pasien dengan CHB yang naif treatment, kadar baseline-nya serta penurunan kadar HBsAg kuantitatif ini dapat memprediksi kontrol imun, kemudian respons terapi dan seroclearance-nya. Gitu, okay. Oke, ini adalah berbagai metode yang bisa digunakan untuk pemeriksaan HBsAg kuantitatif. Kita biasa banyak menggunakan dengan peralatan imunologi analyzer yang ada dengan metode ELISA sandwich, atau pakai dengan CLIA, CMIA, atau dengan yang lainnya dengan ECLIA, ELVA, ataupun CLIA. Yang penting bahwa kita tetap harus tahu karakteristik masing-masing metode itu, dan kita harus memahami berbagai kelebihan dan kekurangan yang ada dari masing-masing dalam mendeteksinya.
Dan kemampuan deteksinya inilah yang menjadi kunci. Jadi seberapa besar sensitivitas analitik serta linearitas yang ada dari masing-masing alat gitu ya. Ini. Oke, ini tadi mungkin sudah disampaikan Dokter Yuling ya, mungkin nggak usah saya ulang saja bagaimana peran dari HBSAG kuantitatif ini ternyata memang sangat penting, terutama pada saat kita sudah mulai melakukan pemberian terapi dan untuk monitoringnya, ya. Dan ini juga tidak berbeda jauh bahwa saat melakukan manajemen pada pasien dengan CHB, kita lihat dari awal terapi sampai dengan akhir, kita akan punya tujuan terapi itu mulai dari yang jangka pendek sampai dengan yang jangka panjang, dan ini kita harapkan bisa kita lihat dari berbagai parameter, termasuk di sini adalah HBSAG kuantitatif. Ini juga tidak berbeda jauh bahwa awal-awal terapi kita akan melihat berharapnya ada penurunan HBV-DNA yang cukup signifikan ya, virus supresi. Namun ternyata setelah ini turun, itu keberadaan dari biomarker yang lain masih ada di dalam tubuh seorang pasien dengan CHB, sehingga kita tetap harus melihat dengan parameter biomarker yang lain, dan yang paling memungkinkan di sini adalah mungkin saat ini adalah dengan pemeriksaan HBsAg kuantitatif untuk menuju suatu fungsional cure. Nah, ini adalah sedikit penelitian awal kami di Rumah Sakit Muardi, di mana kami kurang 3 menit Dokter Ami melakukan, semoga bisa, ini tinggal 4 slide lagi. Jadi kami mengumpulkan sampel pada pasien dengan CHB, HBeAg negatif yang akan kami lakukan pemeriksaan, dan kita ingin melihat bagaimana perbedaan HBsAg kuantif pada kelompok dengan viral load yang rendah, yaitu yang kurang dari 2000, dan viral load yang tinggi lebih dari sama dengan 2000, untuk mencari, dan yang kedua untuk mencari korelasi antara HBsAg kuantitatif dengan HBV-DNA-nya dan dengan protein 22CR yang dianggap bagian dari HBCRAg. Serta kita ingin melihat bagaimana cut off dari HBsAg kuantitatif dalam memprediksi viral load yang tinggi pada CHB HBeAg negatif. Kita mempunyai 83 subjek pasien yang naif treatment, kita bagi menjadi 2 kelompok berdasarkan viral load HBV-DNA-nya, dan berbagai pemeriksaan kita lakukan di laboratorium Muardi. Hasil dan pembahasannya bahwa di sini pasien kita bagi menjadi 2 kelompok, terdapat perbedaan bermakna dari hasil HBsAg kuantitatif dan protein 22CR pada kedua kelompok. Jadi memang terlihat pada kelompok dengan viral load yang rendah dan viral load yang tinggi itu ada perbedaan yang bermakna untuk hasil HBsAg kuanti dan protein 22CR. Untuk melihat korelasinya, kita mendapatkan bahwa pada pasien dengan CHB HBeAg negatif ini ada korelasi yang positif namun hanya lemah antara kuantitatif HBsAg kuantitatif dengan HBV-DNA, dan untuk korelasi antara HBsAg kuantitatif dengan protein 22CR ternyata korelasinya cukup kuat. Meskipun ini di pasien dengan HBeAg negatif ya, ternyata masih menunjukkan ada korelasi yang kuat dengan R 0,837. Dan pada kelompok dengan viral load yang tinggi, yaitu lebih dari 2000, tidak ada korelasi antara HBsAg kuantitatif dengan viral load HBV-DNA. Sedangkan pada kelompok yang HBV-DNA yang rendah, ada korelasi yang positif namun masih lemah, tapi dia bermakna dengan R 0,382. Dari penetapan cut-off yang kita lakukan untuk melihat bagaimana bisa memprediksi ya dari HBsAg kuantitatif ini untuk kejadian apakah dia masuk viral load yang tinggi atau yang rendah, kita dapatkan cut-off di angka 422,6 IU per mili ya dalam memprediksi untuk terjadinya viral load yang tinggi. Ini dengan sensitivitas yang sedang ya 77,8, namun memang spesifitasnya dia tidak terlalu tinggi ya 55,2% dengan akurasi 69,8%. Penelitian ini kalau kita lihat untuk penetapan cut-off-nya tidak berbeda jauh dengan penelitian yang terdahulu, di mana didapatkan pada penelitian Nguyen ini viral load-nya adalah 314 untuk membedakan yang cut-off HBsAg kuantitatif untuk membedakan pada viral load di angka 2000 dan lebih dari 2000 dan kurang dari 2000. Sedangkan untuk jika kita melakukannya untuk pada pasien dengan viral load lebih dari 20.000, ditetapkan cut-off-nya adalah untuk HBsAg kuantinya di 768 IU per mili. Sehingga mungkin ini bisa sedikit menjadi pegangan kita gitu ya. Baseline HBsAg kuantitatif dapat mengarahkan algoritma terapi pemberian terapi untuk interferon ya, baik pada pasien treatment naif maupun yang resisten terhadap NA. Dan kita harus mengetahui bahwa dinamika HBsAg kuantitatif ini dapat meningkatkan prediksi dari respon virologi terhadap terapi interferon alfa, serta dapat memonitor respon terapi pada pasien dengan PEG interferon maupun NA.
untuk kita melihat korelasi dari HbSAg kuantitatif dengan protein 22CR ini, memang ternyata kita melihat ada korelasi yang positif kuat gitu ya, dan ini serupa dengan penelitian yang terdahulu dari penelitian Hazianis ini juga nggak berbeda jauh, R-nya dia 0,78 dan populasinya juga sama-sama HbAg negatif. Namun memang penelitian yang serupa seperti ini tidak terlalu banyak dan ini tidak langsung di P22CR gitu ya. Saya mencari untuk yang P22CR memang masih sangat terbatas sekali penelitiannya dan belum ada yang model penelitiannya seperti ini. Jadi yang lebih banyak adalah mengkorelasikan antara HbCRAg dengan HbVDNA ataupun HbCRAg dengan HbSAg kuantitatif. Nah, di sini memang terlihat bahwa untuk korelasi HbCRAg dengan HbVDNA R-nya adalah di 0,87. Apakah bisa kita bilang ini serupa gitu ya, dalam artian sejalan dengan penelitian kita bahwa memang HbCRAg ini dapat merefleksikan aktivitas transkripsi dari sisi DNA yang lebih akurat. Namun yang harus diingat bahwa pemeriksaannya masih terbatas untuk saat ini. Sehingga kita mungkin bisa mencari alternatif lain. Kita lihat bahwa P22CR merupakan komponen dari HbCRAg sebagai hasil sintesis dari gen core dan pre-core dari sisi DNA. Dan protein ini menunjukkan partikel DNA yang kosong sebetulnya ya, tanpa DNA virus. Namun ekspresinya masih tetap menggambarkan aktivitas sisi DNA. Sebagian besar partikel DNA yang tidak mengandung HbVDNA dan HbCAg ini ternyata punya P22CR yang dominan, sehingga meskipun gitu ya, dia tidak mengandung HBV DNA virus, dia tetap dapat menggambarkan adanya aktivitas sisi DNA. Dalam artian bahwa P22CR di sini tetap dapat mewakili keberadaan HbCRAg gitu ya. Dan ini terlihat dari ada korelasi yang kuat antara HbCRAg dengan HbSAg kuantitatif pada penelitian ini. Ya, ini mungkin akhir dari slide saya bahwa simpulan pada bicaraan ini adalah biomarker hepatitis B sampai saat ini masih sudah cukup banyak ya, dan itu berperan sekali dalam manajemen, dalam diagnosis dan manajemen pada CHB, tapi tetap harus kita ingat bahwa itu semua harus kita tetapkan berdasarkan fase infeksinya, kemudian kita harus tetap lihat apakah itu E negatif atau E positif, kita juga harus memperhatikan adanya genotipnya seperti apa dan modalitas terapi yang akan digunakan. Parameter biomarker HbEAg, HbSAg kuantitatif, dan HbVDNA masih tetap menjadi biomarker yang utama mungkin ya sampai saat ini untuk penetapan staging, monitoring, dan terapi sesuai dengan natural history penyakit. HbSAg kuantitatif dapat memberikan informasi tambahan yang terkait infeksi CHB, mulai dari screening sampai dengan monitoring dan prediksi pada infeksi CHB ini. Dan HbSAg kuantitatif sendiri tetap mencerminkan status virologis pada CHB yang berkaitan erat dengan proses replikasi virus yang terjadi. Saya kira mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Dr. Dian Ariningrum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.